Muslim hari ini mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan lagi. Kenapa kita nih masjid kita jarang anak muda sekarang? Yang di sini banyak alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu kalau datang ke Pekanbaru boleh tengok. Boleh tengok. Selain daripada Masjid Salafi tapi Bapak Ibu boleh tengok. Itu mohon maaf Pak mohon maaf saya sebutkan aja enggak apa-apa itu. Karena memang banyak isi anak mudanya. Tapi di masjid yang lain kita tidak temukan anak muda Pak, kecuali 1, 2, 3 orang. Kita lihat sekarang Bapak Ibu, yang penting yang mana? Bapak Ibu menyampaikan kepada anak dengan kalimat seperti ini. Nak, terserah kau nak kemana. Yang penting kau sholat. Betul apa salah? Sekarang saya tanya, perkataan ini betul apa salah? Salah. Nak, yang penting kau sholat di masjid. Bukan yang penting kau sholat. Jadi dia ke kafe, yang penting dia sholat. Nak ke masjid, tak ke masjid, tak urus. Maka isinya yang di masjid itu, yang tua-tua. Yang menurut sebagian secara umur, bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya serta keberkahan kepada kita semua. InsyaAllah yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Allah anugerahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Kemudian Bapak Ibu untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah murahkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini judulnya Persatuan Umat atau Ukhuwah Islamiyah atau semangat Muharram untuk menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Saya mulai yang pertama dari sejarah. Sejarah ini adalah jendela kita semua. Tapi sebelum sampai di situ, saya melihat ada tanda kiamat di masjid ini. Tenang Bu, tenang Bu. Jangan cepat-cepat. Tanda kiamat malam hari ini tuh jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Itu tanda kiamat tuh berarti. Ibu-ibu siap kiamat tak? Dah siap menghadapi kiamat atau belum? Siap tak siap? Siap tak siap? Kalau kiamat besok pagi bagaimana? Jadi siap tak siap? Tapi tenang Bapak Ibu, kiamat itu tidak akan terjadi sampai muncul 7 tanda kiamat besar, 10 tanda kiamat besar. Satu di antara 10 tanda kiamat besar itu adalah Dajjal. Yang satu adalah Dajjal. Dajjal itu ada 2. Ada Masihid Dajjal, ada Dajjal-Dajjalan. Tahu ibu Dajjal-Dajjalan? Apa kata Allah, kata Nabi dalam hadis dia?
Al-Masihid Dajjal. Yang kedua, ada namanya Dajjaluna Kazzabun. Tahu Dajjaluna Kazzabun? Yang pertama, itu Dajjal dalam bentuk makhluk Dajjal itu sendiri. Yang kedua, manusia menyerupai Dajjal. Satu di antara sekian banyak karakter Dajjal itu, hari ini sudah nampak. Panduto. Tahu Bapak Ibu panduto? Apa itu? Pendusta. Kata Nabi, Dajjaluna kazzabun. La ya'tiyadna ala nasi zamanun. Au sayati ala ummati Dajjaluna kazzabun. Akan datang pada masa nanti, di akhir zaman pada umatku, manusia yang menyerupai Dajjal. Kalimat manipulatif. Kata-kata dia semua penuh dengan dusta. Itu dia namanya Dajjal. Tapi bukan berarti habis ini Bapak Ibu balik, kalau ada yang penduto, Dajjal kau. Itu tak boleh. Kalau ada yang memongak, kemudian Bapak Ibu bilang, Dajjal kau. Itu tak boleh. Karena sibabul muslimin fusuk. Wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci, memaki umat muslim, itu hukumnya fasik. Membunuh dia, hukum dia haram atau kufur. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Sekarang ini, negara kita ini, dunia ini, sedang berada pada posisi yang carut marut, yang oleh Nabi, semuanya terbukti daripada perkataan Nabi hari ini. Sekarang saya ulas satu-satu. Tak usah banyak-banyak, sikit aja. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai merebaknya riba. Nih sekarang riba di mana-mana. Banyak sekali pemain riba hari ini. Contohnya, nih buat ibu-ibu, bapak-bapak yang suka main Shopee, jangan pakai Shopee Pay Later. Itu riba. Bapak ibu yang suka jual beli online. Bapak ibu yang suka pinjam online. Ini dia. Pelaku riba. Betul Pak ya? Kata Pak Ustaz awak betul. Ini penting Bapak ibu. Untuk dipahami. Satu. Yang kedua kata Nabi. Yang kedua. Kondisi umat di akhir zaman. Merebaknya perzinahan. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta tazhar az-zina. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai merebak dia zina. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana sekarang ada perzinahan? Di mana ada perzinahan? Di mana-mana ada zina sekarang. Zina tu banyak. Laki-laki, perempuan berboncengan yang bukan muhrim, zina atau bukan? Turunkan. Ketua, saya izin saya turunkan itu ya. Saya izin. InsyaAllah. Di mana-mana zina. Laki-laki, perempuan pegangan tangan, zina. Laki-laki, perempuan pelukan, zina. Kalau yang suami istri, lain cerita. Tak usah dibahas kalau suami istri. Itu jelas. Tapi kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta tarau tunkahal mar'a fit tariq. Tak akan terjadi hari kiamat. Sampai kalian akan melihat perempuan-perempuan akan berzina di tengah jalan. Laki-laki dan perempuan berzina di tengah jalan. Bak binatang. Apa maksudnya? Saking mudahnya kita temukan perzinahan. Dulu ada namanya doli. Harus jauh terbang ke Surabaya. Sekarang tidak usah jauh-jauh. Buka Google, klik prostitusi online. Ada semua. Pertanyaannya, mudah diakses apa tidak? Mudah diakses apa tidak Bapak Ibu? Sangat mudah diakses. Yang kedua. Sekarang kondisi kita yang ketiga. Kata Nabi dalam hadisnya begini. La taqumus sa'ah hatta tazhar sab'ina kazzab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul 70 para pendusta di muka bumi ini. Sekarang saya tanya,
Berapa jumlah para pendusta sekarang? Ada 70? 7.000 kata Pak Imam 7.000. Di atas 70 ada 7.000. Itu bahasa kiasan. Saking banyaknya para pendusta hari ini. Para pendusta hari ini, pengkhianatnya hari ini. Merekalah yang melakukan perpecahan terhadap umat manusia hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita ini sekarang dalam kondisi yang kurang sehat. Negara kita kurang sehat, manusia di muka bumi ini kurang sehat. Jadi kita butuh apa sekarang? Al-islahu bainal muslimin. Memperbaiki. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Kita butuh memperbaiki. Apa perbaikan kita hari ini? Nanti kita bahas di akhir. Sekarang kita potong dulu. Itu kekacauan yang akan muncul kelak di akhir zaman, kata Nabi. Sekarang kita lihat yang lain. Di dalam hadis yang lain, saya menyambung kalimatnya Pak Ketua tadi. Kata Nabi dalam hadisnya begini. Bada'al Islam gharib. Wa sayaudu kama bada'al gharib. Islam mulai dengan keanehan, akan kembali dengan keanehan. Sekarang kita terjemahkan. Artinya, Islam aneh di tengah manusia. Maka kelak Islam akan hilang di tengah umat muslim itu sendiri. Memang agak menakutkan sedikit. Islam itu datang dengan keanehan, dia kembali dengan keanehan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa maksudnya kembali dengan keanehan dan datang dengan keanehan? Nah, coba kita selesaikan dulu pembagian snacknya dulu. Kita selesaikan dulu. Tidak apa-apa, bagi dulu. Bagi dulu. Kalau sudah selesai kita lanjut. Bagi dulu, tak apa-apa, bagi dulu. Yang belum dapat angkat tangan, Bapak Ibu. Yang belum dapat, kita bagi dulu. Oke, kalau sudah kita lanjut. Aman Bapak Ibu? Baik. Kata Nabi, Islam ni aneh di telinga orang-orang kafir Quraisy. Nabi datang dengan agama yang baru. Kata mereka, Abu Jahal dan Abu Lahab selaku paman baginda Nabi, ini orang membawa agama palsu. Dia bawa agama baru, pendusta. Islam ni buatan Muhammad. Muhammad pengen cari untung, maka dibuat agama baru. Di Madinah juga begitu. Baginda Nabi dibilang sebagai orang yang tukang sihir. Penipu, tukang sihir, pembuat Al-Quran. Sampai hari ini, tuduhan itu masih sama Pak. Sampai hari ini, Nabi masih dituduh sebagai pembual, penduta. Al-Quran itu kata mereka, buatan Muhammad. Nah, ini saya kasih contoh. Ada seorang orientalis dari Belanda. Kata orientalis tadi, Al-Quran itu buatan Muhammad. Jadi tipu daya Muhammad. Kalau tipu daya Muhammad, berarti Al-Quran ini buat-buatan. Kalau Al-Quran ini buat-buatan, berarti Muhammad menjual agama. Kalau Muhammad menjual agama, berarti Muhammad mencari sokongan suara. Kalau Muhammad mencari sokongan suara, berarti Muhammad mencari kekuasaan. Sampai di sini paham? Tuduhannya kepada Nabi kita itu. Sehingga bagi orang kafir, Nabi Muhammad ini musuh yang nyata. Harus dibunuh. Orang yang pertama punya ide untuk membunuh Nabi di sekian banyak kaum kafir Quraisy, cuman satu. Bapak Ibu tahu siapa yang punya ide membunuh baginda Nabi? Yang tahu kita kasih hadiah. Ibu-ibu yang tahu boleh kita kasih hadiah.
siapa yang punya ide ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW dan langsung mengeksekusi? Angkat tangan yang tahu. Siapa, Bu? Abu Jahal. Salah. Siapa lagi, Bapak Ibu? Abu Lahab. Salah. Tahu kenapa Abu Lahab dan Abu Jahal tidak mungkin membunuh Nabi? Karena dia takut sama Abdul Muthalib. Dia takut sama rasnya Muhammad. Dia takut sama kabilahnya Nabi Muhammad. Tidak berani dia. Karena tokoh pertama yang sangat disegani oleh semua tokoh Quraisy pada masanya, Abdul Muthalib. Nah, ini panjang cerita kalau Abdul Muthalib. Kita sekat aja. Yang tahu siapa? Silakan angkat tangan. Cari di simbah Google. Hey Google, siapa pembunuh yang punya? Orang yang pertama yang tanpa banyak bicara langsung eksekusi ingin membunuh baginda Nabi, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung bawa pedang sampai tengah jalan, cek rumah saudara, rupanya adiknya masuk Islam. Tak jadi ke rumah Nabi. Ke rumah Nabi, ke Darul Arqam, cuman masuk Islam saja. Jadi tak jadi dia bunuh. Tapi yang berani eksekusi, kata Umar bin Khattab, Muhammad ini telah memecah semua kabilah-kabilah Quraisy. Kalau besok masih bertahan, ini Muhammad bisa jadi musuh yang nyata. Coba bayangkan, Umar bin Khattab tuh Pak. Tapi singkat cerita, diambil balik ke rumah, diambil pedang dia, tengah jalan ketemu dengan sahabatnya. Lebih baik kau balik ke rumah saudara perempuanmu. Tengok di situ apa yang dia buat. Adik perempuanmu sudah masuk Islam. Akhirnya Bapak Ibu, Umar bin Khattab ke sana. Alasan Umar bin Khattab ingin membunuh Muhammad itu gara-gara ingin membunuh Nabi hanya gara-gara Nabi Muhammad ini datang sebagai pemecah belah kabilah Quraisy. Tak terima dia. Karena dia tak terima, itulah dia punya ide ingin membunuh. Tapi Bapak Ibu, Umar bin Khattab sampai ke rumah adik dia. Ada surat Toha kan? Ini masyhur dalam sejarah. Masuknya Islam, masuknya Umar ke dalam Islam disebabkan karena surat Toha. Sebenarnya bukan surat Toha saja. Bukan surat Toha saja. Ketika surat Toha itu dibaca oleh Umar, hati dia sudah mulai tergugah. Tapi sebenarnya bukan hanya karena surat Toha. Datang seorang alim kepada Umar bin Khattab daripada sahabat baginda Nabi. Apa dia kata? Islam ini akan diperkuat oleh salah satu di antara dua. Antara Abu Jahal atau Abu Umar bin Khattab. Antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab. Sehingga mendengar nama itu, kata Umar bin Khattab tak percaya dia. Apakah betul perkataanmu itu? Kalau begitu antarkan aku ketemu dengan Muhammad. Dibawa Bapak Ibu ke rumah Nabi Muhammad. Bukan ke rumah Nabi Muhammad. Ke tempat Nabi Muhammad di Darul Arqam. Singkat cerita, sampai di Darul Arqam, rupanya Umar bin Khattab bukan ingin membunuh, tapi justru bersyahadat. Alhamdulillah. Sekarang saya kasih contoh. Ada seorang pemuda namanya Naidul Ghassab. Naidul Ghassab. Penemu astronomi. Dia pelajari astronomi Bapak Ibu. Kemudian satu ketika dia berdiskusi dengan kawan dia yang muslim tentang astronomi ini. Kata kawan dia, kau baca Al-Quran, nanti kau temukan di situ tata surya. Kau temukan di situ langit dan bumi, matahari ada di situ. Sampai Pak, dibaca sama beliau. Selesai dia baca surat itu, kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Yang kedua, ada seorang pemuda, ini pemuda tinggal di Amerika. Ceritanya diabadikan di Hidayatullah dan diabadikan di eramuslim.com. Bapak Ibu boleh cek itu. Pemuda ini, dia preman, narkoba, pemabuk.
Singkat cerita, satu ketika preman ini ingin menyiksa seorang wanita muslimah. Tapi Bapak Ibu, sebelum dia menyiksa perempuan itu, laki-laki ini ditabrak mobil. Bayangkan, tidak ada yang mau membantu dia karena tahu dia mabuk, karena tahu dia perusak, karena tahu dia pelaku kezaliman. Hanya perempuan yang berkerudung yang dia ingin siksa tadi yang membantu dia. Ditungguin sampai dia sadar di rumah sakit. Singkat cerita, dia tanya, kenapa engkau mau membantu aku? Dijawab sama perempuan muslimah tadi, kita ini manusia, sama-sama manusia harus saling tolong bantu. Padahal perempuan ini tidak tahu kalau laki-laki ini mau mencelakai dia. Itu karena perempuan tadi tidak tahu. Apa kata perempuan tadi? Kita ini sama-sama manusia. Dalam agama kami diajarkan bagaimana membantu orang lain tanpa pandang bulu. Nanti kita lihat dalam sejarahnya, ada apa tidak. Singkat cerita Bapak Ibu, melihat kehebatan perempuan tersebut, masuk Islam dia hanya karena akhlak mulia tadi. Hanya karena bantuan perempuan tadi, dia masuk ke dalam Islam. Dia bersyahadat kepada Allah. Alhamdulillah. Kembali kepada poin kita. Nah, Umar bin Khattab, hati yang keras bisa lembut. Karena apa? Karena Al-Quran. Kita umat muslim, sudah muslim, harusnya jauh lebih lembut daripada mereka yang baru masuk Islam. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kita punya Al-Quran, kita punya Islam. Islam mengajarkan kelembutan kepada kita. Harusnya kita bisa lebih kuat daripada orang-orang kafir. Pertanyaannya, mengapa kita lebih lemah daripada orang kafir hari ini? Nah, itu nanti kita jawab di akhir. Sekarang kita masuk poin tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW pertama sekali adalah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Islam kemudian disebarkan secara terang-terangan. Singkat cerita, Nabi disiksa, mereka diembargo, tak dikasih makan, tak boleh ke Ka'bah dan lain sebagainya. Turun perintah kepada Nabi untuk berangkat berhijrah. Kemana Bapak Ibu berhijrahnya? Ke Yasrib, Madinatul Munawwarah. Sekarang saya lihat, yang ingin saya angkat bukan persoalan hijrahnya, tapi yang ingin saya angkat sejarah tanggal Muharramnya, sejarah bulan Muharramnya. Bulan Muharram ini adalah bulan pertama sekali Nabi berhijrah. Penetapan perbuatan itu akan dilakukan pada tahun kedua setelah Nabi berhijrah. Nama Hijriyah diambil dari hijrahnya Nabi. Nama Hijriyah diambil dari hijrahnya Nabi. Sehingga Nabi hijrah, kata Umar bin Khattab dalam ijtihadnya, ya Rasulullah, kita tidak punya tanggal. Kita tidak bisa menentukan sesuatu. Oleh karena itu, kita harus buat penanggalan. Disinilah kemudian berawal sejarah, diambil cerita daripada Hijriyah, itu hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya lihat, saya ajak Bapak Ibu untuk hilangnya Islam di tengah kita sekarang. Dari persoalan penanggalan. Jangan ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti dia bukan muslim. Sejarah penanggalan Masehi itu diterbitkan oleh Kristen. Oleh Kristen masa dulu. Nama bulan yang terkandung dalam Masehi semuanya nama-nama dewa. Martius, Junius diambil dari nama-nama dewa. Maret, Juni, Januari, Februari, sampai Desember semuanya nama-nama dewa. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Umat muslim punya penanggalan tapi tak pakai. Tapi umat muslim baru sadar penanggalan ini lebih tepatnya pada abad ke-19. Lah kok baru sadar penanggalan Masehi ini datang dari Kristen?
penanggalan Masehi ini datang pada masa Kristen lama. Lah kok umat muslim baru sadar? Kok masih bahagia? Peringatan tanggal 1 Muharram setiap tahun, tapi masih pakai bulan Masehi. Bahkan saya tak yakin kita semua hafal. Tak yakin saya kalau kita semua ini hafal bulan-bulan Arab. Kenapa kita tak hafal? Karena di sekolah lebih familiar tanggal Januari, Februari, Maret, April sampai akhir. Sama halnya dengan hari Minggu. Tahu Bapak Ibu hari Minggu? Ada pendeta namanya Domingo. Karena pendeta ini namanya Domingo, orang Kristiani datang ke sana untuk bertemu dengan Domingo, berubah nama. Domingo jadi minggu. Itulah asal kalimat kenapa kita pakai kalimatnya minggu. Boleh Bapak Ibu baca dalam sejarah. Ada semua itu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, dalam istilah ini, umat muslim sampai hari ini tidak banyak yang hafal bulan-bulan Arab. Islam punya penanggalan Arab dalam hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang umat muslim nggak pede menggunakan tanggal Arab. Kenapa tak pede? Karena umat muslim sudah terlanjur dicekoki oleh dunia Masehi. Jadi kita tak hafal dengan perurusan dengan Muharram, Safar, Rajab dan lain sebagainya, kita tak hafal. Karena itulah Bapak Ibu, kata beliau tadi betul. Islam datang dengan keanehan, kelak akan balik dalam keanehan. Aneh Islam ini di tengah umat muslim. Dulu kafir Quraisy wajar Islam ini aneh. Besok di akhir zaman yang membuat Islam ini aneh siapa? Umat muslim itu sendiri. Kita ambil contoh. Peringatan tanggal 1 Muharram yang datang sedikit. Ini alhamdulillah nih Pak, banyak yang datang nih. Tapi pada peringatan tanggal 1 Masehi, ribuan manusia di Tugu Patin tuh Pak. Coba ngapain? Kerjaannya begini. Tahu Bapak Ibu ngapain? Nengok bom meletus. Itu kalau bom betulan, hangus itu. Tapi yang kita tengok, mercon, tus. Kita tunggu 2 jam. Selesai 2 jam, kita tundukkan kepala begini, ambil motor balik. Mana faidah dia? Ada dia faidah? Tak ada faidah. Faidah syubhat dan bid'ah ada. Faidah keharaman ada. Faidah kemaksiatan banyak. Tapi itu yang disuka. Kenapa disuka? Umat muslim bisa pacaran di situ. Hotel-hotel penuh. Siapa yang ngisi? Ya kalau yang sudah nikah. Kalau yang ngisi yang belum nikah, maksiat lagi. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah mau kasih laknat sama kita bisa apa tidak? Kalau pemimpin kita tak sadar dengan kondisi seperti ini, habis kita. Kalau kita yang sadar nih, tak punya berbuat, tak sanggup buat, tak sanggup menasehati, kita tinggal tunggu saja. Hancur mereka, kita ikut hancur. Maka Bapak Ibu ada satu hadis Nabi, sangat masyhur. Kata Nabi, la yaqifanna ahadukum mauqifan yaqtulu rajulan zulman. Kecuali Allah hancurkan dia. Ila halakallahu. Kalau ada kezoliman, kemaksiatan, kemungkaran, kita yang tahu cuman diam saja. Kita yang tahu cuman diam saja. Maka jangan salah nanti. Kalau Allah turunkan azab, Allah turunkan kemurkaan, Allah turunkan semuanya, kita ikutan masuk. Satu kampung, di dalam kampung tersebut ada yang berzina, tak menikah dia. Tahu Pak RT, tak ditegur Pak RT. Tahu ada orang samping, tak tegurnya. Itu satu kampung dapat azab, sekalipun ada ustaz di situ. Mau ada ustaz dia, mau ada ulama dia, Allah tak fikir, satu kampung diazab. Satu kampung dilaknat. Pertanyaannya, apa inti di situ? Intinya cuma satu. Mana perhatian muslim terhadap muslim itu? Mana perhatian muslim terhadap Islam itu? Mana? Kelak begitu Bapak Ibu. Akhir zaman umat muslim tak punya lagi rasa perhatian sesama muslim. Syekh Hasim Al-Asy'ari menulis buku judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab tersebut ada 30 hadis tanda akhir zaman. Nomor 1, hilangnya perhatian muslim terhadap sesama muslim.
Orang pacaran di depan situ, kita diam aja. Tak ada yang berani. Kalian udah nikah belum? Tak ada yang berani. Justru uniknya, orang tuanya bilang begini, nak, mana pacar kau tak datang-datang? Kalau ada orang tua begitu, itu sedang mengantarkan anak dia ke neraka. Yang ngantar siapa? Bapak dia sendiri. Ini tolong perhatian baik-baik Bapak Ibu. Kita doakan anak Bapak Ibu yang punya pacar putus. Tak ada yang aminkan. Tak ada yang aminkan. Kita doa kepada Allah, semoga anak Bapak Ibu yang punya pacar putus. Ibu-ibu tak mau aminkan? Takut hilang calon menantu. Bapak Ibu, kita masuk poin yang tadi. Sudah ada beberapa poin. Jadi Islam itu aneh di tengah umat Muslim. Sekarang saya lihat lagi. Kenapa kok aneh di tengah umat Muslim? Saya angkat satu sejarah, biar kita sama-sama belajar. Ada namanya Andalusia. Tahu Bapak Ibu Andalusia? Kerajaan akhir Andalusia itu namanya Granada. Apa namanya? Granada. Bapak Ibu tahu enggak Granada itu apa? Nama daerah, Bu. Nama daerah di Spanyol. Nama daerah di Spanyol ada namanya Granada. Kerajaan Islam terakhir. Bapak Ibu mau tahu penyebab hancurnya kerajaan Islam di Andalusia? Penyebab terbesarnya, kata para ulama, disepakati oleh ulama sejarah, penyebabnya satu. Musik. Sekarang saya tanya jujur-jujur Bapak Ibu. Jawab dengan jujur ya, tidak boleh bohong. Lebih senang mana? Mendengarkan dangdut atau baca Quran? Jujur. Nah, dia mau jujur Pak Ketua. Ini saya kasih satu contoh ya Bapak Ibu ya. Saya kasih satu contoh. Ini fakta dan nyata. Karena berhadapan dengan diri saya langsung. Saya bilang begini Pak Ketua. Ada di kajian Majelis Taklim ibu-ibu. Saya bilang begini. Ibu-ibu yang masih joget. Hukum joget itu haram oleh sebagian ulama. Saya bilang begitu. Hukum joget itu bagi perempuan. Di hadapan yang bukan muhrim dia haram. Tahu Bapak Ibu apa yang dibuat oleh Majelis Taklim itu? Oleh ibu-ibu itu? Pas 17 Agustus, berjoget dia, divideokannya, kirimnya ke saya. Coba bayangkan. Memang ditantangnya betul. Tengok kami sedang berjoget. Katanya. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan tuh. Lebih enak Bapak Ibu mendengarkan musik. Ziryab, ada namanya seorang pemuda namanya Ziryab. Ahli seni dan musik pada masa Andalusia. Orang pertama yang membawa musik ke dunia Islam itu namanya Ziryab pada masa Daulah Andalusia. Ini orang ini yang tukang bawa nih, pelaku bid'ahnya dia ini. Pelaku kefasikan dia ini. Sampai di Spanyol, sampai hari ini di Eropa orang sangat senang dengan musik ketimbang baca Al-Qur'an. Tak usah di Eropa Pak Ustaz, di sini pun begitu. Lebih senang mana? Baca Quran atau dengar musik? Sekarang kita uji lagi kejujuran ibu-ibu dan bapak-bapak. Berapa kali baca Quran dalam sehari? Sekali dalam sehari. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang kita lihat. Berapa kali dengar musik dalam sehari? Tidak ada. Ini baru kampung yang diberkahi. Entah tak ada yang mau ngaku, entah apa tak tahulah kita. Na'udzubillah. Sekarang kita lihat hadisnya Nabi. Perkataan Nabi ini terbukti apa tidak secara hadisnya. La taqumu sa'ah hatta tazhar yaumal qiyamati. Maaf. La taqumu sa'ah hatta tazhar al-maharif wad-dusbah bainan nas. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat merebaknya biduan dan musik. Biduan dan musik. Sekarang saya tanya, betul apa tidak? Ada kajian, pengajian pakai joget-joget dangdut. Itu kira-kira boleh apa tidak? Itu syubhat dan itu bid'ah paling sesat di akhir zaman. Dibuat panggung besar-besar. Isinya kajian. Tapi sebelum kajian ada biduan joget-joget. La ilaha illallah. Syubhat bid'ah akhir zaman. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fitnah di akhir zaman itu dua. Syubhat, syahwat. Ini Bapak Ibu,
Biar Bapak Ibu tahu, ini yang ngomong Nabi semua, bukan saya. Hadisnya ada 200 lebih hadis tentang tanda datangnya hari kiamat. Dan itu dibukukan oleh dalam kitabnya Sunan Abi Daud dalam bab khusus namanya bab Al-Fitan. Fitnah-fitnah di akhir zaman. Pertanyaannya, di mana letak kekuatan umat muslim lagi? Tak ada. Al-Quran tak tertanam dalam diri mereka. Karena musik lebih tinggi daripada Al-Quran. Al-Quran dibaca sebagai bacaan, bukan makna yang dikumandangkan. Orang banyak penghafal Quran, tapi sedikit yang mengamalkan. Sampai Nabi bilang sendiri, kata Nabi dalam hadisnya, la yabqal Islam illa ismu, wa la yabqal Quran illa rasmu. Islam tak akan tersisa kecuali tinggal nama. Al-Quran tak akan tersisa kecuali tinggal tulisan. Hari ini kita saksikan banyak penghafal Quran tapi tak mengerti isi Al-Quran. Justru dia buat dengan Al-Quran pecah belah umat. Na'udzubil, summa na'udzubil. Sekarang saya lihatin sejarah lagi sama Bapak Ibu. Yang membunuh Utsman bin Affan hafal Al-Quran. Paham Al-Quran. Yang membunuh Umar bin Khattab mengerti agama. Paham Al-Quran. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib paham Al-Quran. Yang membunuh Al-Hasan, yang meracuni Al-Hasan, paham Al-Quran. Yang membunuh Al-Husain paham Al-Quran. Semua pembunuhan ini diawali dengan satu kalimat, Bismillahi Allahu Akbar. Itu umat muslim. Yang dibunuh sahabat Nabi, yang dibunuh yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Pertanyaannya, siapa mereka yang membunuh? Muslim. Hari ini kita diadu domba. Uniknya, Muslim tidak sadar kalau sedang diadu domba. Tidak sadar, Pak. Ini saya kasih contoh sama Bapak Ibu. Ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Makanan kita hari ini, dari seekor babi, nah ini jangan pula direkam babinya. Dari seekor babi, lahir 185 produk. Berapa jumlahnya, Pak? 185. Seekor babi tok lahir 185 produk. Yang paling unggul dari sekian banyak tubuhnya babi tadi, ada yang disebut dengan lemak. Lemak itu ada dua, ada yang lembut, ada yang keras. Lemak yang keras dicairkan oleh kaum Yahudi. Siapa pelaku utamanya? Yahudi. Umat muslim masih senang, Pak, konsumsi. Kita umat muslim tak perhatian dengan halal haram. Kita ambil contoh. Masih ada yang makan Starbucks. Masih ada yang makan pizza. Masih ada? Kalau masih ada, cepat-cepat tobat. Nanti kalau saya kerasin, jangan marah ya. Yang masih ke pizza, Starbucks, KFC, munafik. Kenapa saya bilang begitu? Itu yang punya Yahudi. Nah, coba bayangkan. Ada kuaci dulu Bapak Ibu. Dulu ada kuaci. Warna merah plastik dia. Tahu Bapak Ibu campurannya apa? Minyak babi. Masih dimakan. Masih. Enak pusat. Kacau tuh. Saking seriusnya, Pak. Mereka menghancurkan kita serius. Nih saya perhatikan lagi. Ada satu kejadian yang baru-baru ini terjadi. Saking seriusnya, Pak, mereka. Ada satu organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM. Atau lebih tepatnya lembaga sosial. Namanya lupa pula saya namanya. HGF. Humanitarian Gaza Humanitarianity Foundation, GHF. Ini lembaga sosial yang punya awalnya perorangan. Sekarang diambil alih. Tahu Bapak Ibu yang ambil alih siapa? Evangelis. Tahu evangelis? Evangelis ini kelompok pendukung Israel. Tahu apa yang mereka buat kepada penduduk Palestina? Dimasukkannya, campurnya dalam tepung, diberikannya kepada anak-anak Gaza. Saking seriusnya, Pak, untuk membunuh kita. Tapi kan kita tak sadar. Sama, Pak, makanan yang kita makan sekarang nih, begitu keadaan kita sekarang. Makanya mohon maaf, umat muslim ini lemah-lemah sekarang.
Penyakit jantung, umur 40 tahun penyakit jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Orang zaman dulu, umur 70, 80, jalan kaki Pak, masih sehat. Yang dimakan jelas. Coba perhatikan itu. Kita dihadapi dengan kondisi begini. Sekarang, kondisinya sudah begini Pak. Sudah carut marut. Kalau menyadarkan orang sulit, sekarang saatnya untuk menyadarkan. Tapi kalau kita masih berbuat, itu masalah Pak. Kalau kita sudah tahu, tapi kita masih buat masalah. Indofood, tahu Indofood? Yang masih makan Indomie, tobat dari sekarang. Indofood membantu KFC investasi dana. 40% daripada Indofood, investornya Yahudi. Masih mau makan? Masih mau makan? Masih katanya. Itu masalah tuh Pak. Tapi yang masih makan kan dulu belum tahu. Kalau sekarang sudah tahu, jangan makan lagi. Kita makan yang sehat-sehatnya. Kenapa saya harus sampaikan ini? Pak, kalau kita bicara Islam, kita jelas yang kita makan tuh jelas. Kita orang mukmin ini, Allah tak kata lagi, hei orang beriman, makan yang halal dan baik. Bukan. Hei orang beriman, makan yang baik-baik. Kenapa tak disebutkan halal? Umat muslim, orang beriman pasti mencari yang halal. Itu pasti. Tapi kalau manusia, disampaikan oleh Allah, hei manusia, coba ikuti umat muslim. Yang dimakan dia, yang halal lagi baik. Itu umat muslim. Maka Bapak Ibu, kalau kita tak sadar dengan makanan ini, kita hari ini dibombardir oleh mereka dalam berbagai macam hal. Orang merokok. Ini Bapak Ibu jangan tersinggung lah. Jangan tersinggung bapak-bapak yang merokok. Ini tak ada niat singgung nih. Yang punya Sampurna itu, anak turunannya satu pun tak ada yang merokok. Diharamkan sama dia untuk merokok. Orang Yahudi, dalam kitab, dalam buku orang Yahudi itu, mengharamkan imunisasi kepada anak-anak dia. Cuman yang buat dia orang lain suruh pakai. Termasuk kita kan, diimunisasi. Tapi Yahudi tak mau pakai imunisasi, tak mau. Bapak Ibu harus tahu itu. Nah, coba bayangkan. Covid lagi kata beliau kan. Itu penyakit juga. Sekarang kita kembali. Kita kembalikan. Sampai di sini sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Ini kondisi kita sekarang. Kondisi kita di akhir zaman. Kalau kita bilang jangan pacaran, apa jawaban mereka? Urusan aja lah, urus Ustaz sendiri katanya. Biar itu urus, mau kami pacaran kek, mau kami berzina kek, itu hak kami. Coba bayangkan. Itu urusan manusia sekarang. Mereka tak peduli. Umat muslim tak peduli dengan nilai Islam. Tak peduli. Maka kata beliau tadi, kita yang bisa meningkatkan nilai-nilai agama. Nabi mengingatkan anak muda, namanya Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Ibnu Abbas, hei gulam, ihfazillah yahfazka. Jaga dirimu Allah. Maksudnya apa? Ibnu Abbas disuruh menjaga Allah. Bukan. Ibnu Abbas disuruh oleh Nabi menjaga nilai-nilai agama. Kalau dia berhasil menjaga nilai agama, maka niscaya Allah akan menjaga diri dia. Ini bagaimana kita mau menjaga diri kita? Allah mau jaga kita. Salatnya bolong-bolong. Hari ini sholat, besok tidak. Umat muslim hari ini mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan lagi. Kenapa kita nih masjid kita jarang anak muda sekarang? Yang di sini banyak alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu kalau datang ke Pekanbaru boleh tengok. Boleh tengok. Selain daripada Masjid Salafi ya. Tapi Bapak Ibu boleh tengok. Itu mohon maaf Pak mohon maaf saya sebutkan aja enggak apa-apa itu. Karena memang banyak isi anak mudanya. Tapi di masjid yang lain kita tidak temukan anak muda Pak, kecuali 1, 2, 3 orang. Kita lihat sekarang Bapak Ibu. Yang penting yang mana? Bapak Ibu menyampaikan kepada anak dengan kalimat seperti ini. Nak, terserah kau nak kemana. Yang penting kau sholat. Betul apa salah? Sekarang saya tanya, perkataan ini betul apa salah? Salah. Nak, yang penting kau sholat di masjid. Bukan yang penting kau sholat. Jadi dia ke kafe, yang penting dia sholat. Nak ke masjid, tak ke masjid tak urus. Maka isinya yang di masjid itu yang tua-tua. Yang menurut sebagian secara umur bentar lagi. Lansia, usia senja.
Kenapa yang tua-tua yang banyak mengisi masjid? Karena kita orang tua mengajarkan kepada anak begitu. Yang penting kau ke masjid. Yang penting kau sholat, terserah. Mau ke kafe kau, mau ke mana, terserah. Ente terserah, yang penting ente sholat. Salah Pak, Bu, salah. Sekarang tak bisa kita begitu lagi. Yang penting dia sholat di masjid. Apa alasan itu Pak? Yang meramaikan masjid siapa? Bapak Ibu, kita lihat simbol persatuan umat muslim. Bapak Ibu kalau pengen tahu simbol persatuan umat muslim, tengok di masjid. Sekarang saya sampaikan 2 hadis. Ini tentang masjid. Yadkhulunal masajid wala yusalli fihi bal yatabaha, kata Nabi. Orang di akhir zaman masuk ke dalam masjid bukan untuk salat, membanggakan diri. Kalau bukan aku yang ketua masjid, tidak jadi bangunan masjidnya. 1. Ada yang lain, ada. La yusalli fihi bal yatabaha. Mereka berbondong-bondong, berbangga-bangga masuk ke dalam masjid. Artinya apa Bapak Ibu? Masjid yang harusnya jadi simbol persatuan. Mohon maaf. Banyak masjid di sono, itu berkelahi Pak. Ketika masjid tak ada kas, satu pun tak ada yang mau jadi pengurus masjid. Ketika kas masjid banyak, berkelahi. Pokoknya aku harus jadi ketua masjid. Masjid sentral peradaban kita. Nabi memulai dari masjid. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Siapa yang nyambut Nabi? Siapa yang nyambut Nabi di Yasrib? Bu, siapa? Kaum Ansor. Siapa kaum Ansor? Punya Nabi kah dia? Tak. Kaum Ansor sudah kenal Islam dulu. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib, disambut dengan baik Pak. Bayangkan nih baik-baik. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang Ansor sangat bahagia sekali dengan kedatangan orang-orang muhajirin. Ditungguin Pak. Yang tidak punya rumah, apa kata kaum Ansor? Besok masuk kau di rumahku, tinggal di rumahku. Kalau kamar tu cuma 1, kau tidur di dalam, kami sama istri tinggal di luar, tidur di luar. Sebegitu baiknya Pak kaum Ansor Pak. Nabi menyatukan Ansor dan Muhajirin. Apa yang disatukan oleh Nabi? Hati dia. Apa yang bisa menyatukan hati mereka? Iman. Rasulullah menyatukan mereka dengan iman. Di mana tempat persatuannya? Kelak jadi masjid. Namanya Masjid Kuba. Seminggu kemudian jadi masjid. Namanya Masjid Nabawi. Sampai di sini paham? Masjid dibangun untuk menyatukan umat. Bukan untuk perpecahan. La masjidu ussisa ala taqwa. Min awwali yaumin ahaqwan takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbu an yatatahhar. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya, dalam mazhab Imam Syafi'i, hampir-hampir mewajibkan sholat berjamaah. Hampir-hampir mewajibkan sholat berjamaah. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair sampai mengatakan ada laki-laki yang tak mau sholat berjamaah di masjid. Sampai dikatakan sumbing. Tahu maksud sumbing itu? Tak dapat dia berkah dia sholat. Dia sholat di rumah tak ada masalah. Tapi dia tak dapat berkah masjid. Dia tak dapat berkah masjid. Uniknya lagi, oleh para ulama kontemporer, laki-laki yang tak sholat di dalam masjid bisa dikatakan tukang pecah belah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi ini pandangan Pak, bukan kesepakatan, pandangan. Kenapa demikian? Karena tempat persatuan kita di masjid. Kalau di masjid kita berpecah belah, bisa dipastikan di luar masjid kita berpecah belah. Bisa dipastikan. Nabi menyatukan di dalam masjid. Dalam Masjid Kuba dibuat oleh Nabi. Semua berkumpul Pak. Rasnya, kulit hitam, kulit putih, semua kulit masuk. Batak dia, mau bukan Batak dia, Melayu dia, mau bukan Melayu. Jadi satu Pak. Di sini begitu Pak. Itu inti daripada masjid. Sekarang saya lihatin sama Bapak Ibu. Di masa Nabi masih hidup, ada orang yang memprovokasi untuk membunuh Nabi. Apa yang dia bangun untuk membunuh Nabi? Apa yang dia bangun untuk merusak Islam? Dia bangun masjid.
Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Namanya Masjid Dirar. 500 meter dari Masjid Kuba di depan dia ada nama masjidnya Masjid Dirar. Dibangun untuk membunuh Nabi, untuk menghancurkan umat Islam, untuk memecah belah umat Islam. Ingat, sama-sama masjid, hanya untuk menghancurkan umat Muslim. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita harus terpecah belah? Apa yang membuat kita untuk tidak mau bersatu? Sekarang kita ambil satu inti poin daripada perang Iran dan Israel. Ini cuma untuk ambil intinya doang. Ambil faidahnya saja. Apa yang bisa kita petik? Iran dan Israel. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu dukung siapa? Iran atau Israel? Yakin? Iran itu yakin? Kan ragu sebagian kan. Tadi udah semangat. Yakin? Yakin? Diam langsung. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata guru saya, jangan pandang syiahnya dalam sosial kemanusiaan. Jangan pandang syiahnya dalam urusan ke sosial kemanusiaan. Kita bantu Iran karena dia berani meng-Israel. Tapi kita menjaga diri dari syiah yang ada di Iran. Kita lihat sekarang. Pernah tidak dibuat Nabi? Pernah. Dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah. Nabi satukan semua Pak. Kaum Yahudi. Yahudi bersepakat dengan Muslim dalam Piagam Madinah. Apa isi dan fungsinya? Satu di antara kerukunan antar umat beragama. Dengan orang kafir kita disuruh bersama Pak. Apa tak lagi dengan sesama Muslim? Jadi kalau ada Muslim yang mengkafirkan Muslim itu lebih parah daripada Fir'aun. Lebih parah daripada Israel. Lebih parah daripada Yahudi. Ada Muslim yang memecah belah. Tapi Bapak Ibu, pasti ada yang melakukan itu. Karena zaman Nabi sendiri, yang memecah belah umat Muslim itu dari dalam. Siapa mereka? Kaum munafik. Siapa Bapak Ibu? Munafik. Allah abadikan dalam surat, nama suratnya Al-Munafiqun. Ada surat Munafiqun? Apa isinya? Propaganda orang munafik untuk membunuh dan menggeser kursi jabatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, dari sejarah yang saya sampaikan ini, mereka serius ingin membuat kita terpecah belah. Mereka serius Bapak Ibu. Maka semangat Muharram ini Bapak Ibu, jangan hanya sekedar memperingati setiap tahun kita peringati, tapi tak ada perubahan. Tahun kemarin kita peringati umat Muslim bersatu. Tahun ini kita peringati, tapi orang sudah terpecah belah. Artinya ada perubahan kah? Tidak ada. Yang bisa merubah diri kita siapa? Diri kita sendiri. Kita harus punya sifat legowo, lapang dada. Iman ini kunci daripada segala. Yang menyatukan kita semua ini karena iman. Saya datang sini karena iman Pak. Kalau saya orang kafir, tidak mungkin Bapak Ibu isi. Tidak mungkin Bapak Ibu undang. Tapi karena kita sama-sama beriman, saya dipanggil ke sini. Dan ketemu dengan orang-orang yang sebelumnya saya tak pernah ketemu. Kita disatukan dengan iman. Harusnya ini yang kita kemukakan. Maka sholat berjamaah kuncinya di situ. Menyatukan semuanya. Semuanya disatukan. Coba bayangkan. Perintahnya cuma satu dalam hadis Nabi. Sawwu wa tarasu wa suddul khalal. Dilanjutkan kalimatnya. Sawwu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Ini ilustrasi Bapak Ibu. Kiasan untuk global. Kata imam, ayo rapikan soft. Satukan soft. Maksudnya apa? Yuk Bapak Ibu. Kita satukan kekuatan kita umat Muslim. Satukan. Dan ini Bapak Ibu, oleh orang-orang orientalis, kalau mau lihat kelemahan umat Muslim, lihatlah ketika soft dia di dalam masjid. Mereka bilang begitu. Kenapa demikian? Kalau sedikit yang sholat berjamaah, berarti yang lain lebih nikmat di luar daripada di dalam. Kenapa anak muda lebih enak di kafe daripada di sini? Di kafe ada wifi, Sat. Di kafe kami bisa main game, bisa judi online, bisa game online. Coba bayangkan, di masjid
Ngapain masjid? Kami masuk masjid aja kena apa namanya? Kena marah Ustaz. Bahkan kami dicaci dimaki Ustaz. Dibentak-bentak kami Ustaz. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita. Jadi Bapak Ibu, Nabi pindah itu membawa satu misi. Apa misi Nabi? Persatuan. Sehingga bisa menyatukan muhajirin dan ansor sesama muslim, dan bisa menyatukan orang Yahudi, Nasrani, dan Muslim dengan piagam Madinah. Amandemen pertama, perdamaian pertama di dunia itu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa kita harus bersatu? Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu di awal. Karena banyak orang-orang kafir hari ini ingin kita terpecah belah. Ingin Pak. Ini saya kasih tahu. Inggris dalam revolusi Arab, dia hancurkan 2 orang sekaligus. Dan dua-duanya muslim. Ketika perebutan Mekah, Hijaz, revolusi Arab, itu Inggris punya kerjaan. Apa kata Inggris? Di pertama dihasutnya Syarif Hussein untuk berkhianat kepada Turki Utsmani. Yang kedua, dia hasut Ibnu Saud untuk merebut Hijaz daripada Syarif Hussein. Yang dihasut sama-sama muslim. Karena kedua-duanya cinta kekuasaan. Yang tukang provokasi siapa? Inggris. Berkelahi Ibnu Saud dengan Syarif Hussein, yang ketawa siapa? Inggris. Sekarang juga begitu. Umat muslim berkelahi, yang senang siapa? Amerika. Tahu apa Ibu Amerika? Siapa kepala presidennya Amerika? Donald Trump. Itu pembenci Islam. Apapun dia buat untuk menghancurkan kita. Jangankan hanya persoalan narkoba, Pak. Semua dia buat. Semua dia buat. Datang dengan gaya mereka untuk menghancurkan kita. Tapi alhamdulillah, ada alhamdulillahnya. Apa itu? Hari ini di Amerika Serikat, gubernur satu-satunya gubernur masuk Islam. Langsung sakit kepala Donald Trump, Pak. Sakit kepala dia langsung. Kenapa? Ada gubernur yang muslim dari Palestina. Maksudnya darahnya darah Palestina. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita tak bersatu, bagaimana kita bisa membebaskan Palestina? Kalau kita tak bersatu. Bisakah kita satu hati? Tidak bisa, Pak. Yang satu mau boikot produk Israel, yang satu masih makan. Yang satu menghilangkan pemboikotan, yang satu memboikot. Kapan kita bersatunya, Pak? Tidak ada. Maka poin penting, semangat Muharram ini itu semangat perubahan. Kalau bahasa guru saya begini, jaddidu niyatakum, perbaiki hatimu. Islah baina kullan nas wal mu'minin. Kita harus bersatu dan memperbaiki persatuan kita. Antara umat muslim dengan muslim yang lain. Antara umat muslim dengan orang-orang yang bukan muslim. Atau non-muslim yang baik dengan kita. Kenapa harus kita begitu, Pak? Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kita tak bisa berdamai dengan kondisi kita. Kalau kita tak bisa bersatu dengan umat muslim. Kalau kita tak bersatu sesama mukmin, maka disinilah kunci roboh dan hancurnya Islam. Sekarang saya lihatkan satu hadis. Kata Nabi, penyebab lemahnya umat muslim banyak tapi terpecah katanya. Banyak tapi tak bersatu. Banyak tapi tak kuat. Kata Nabi cuma satu penyebabnya, wahan. Tahu Bapak Ibu wahan? Wahan tuh cinta dunia dan benci mati. Sekarang saya tanya, kenapa ada umat muslim membela Israel? Abu Janda itu muslim apa bukan? Abu Janda muslim apa bukan? Mengaku muslim, tapi yang dibela Israel. Kira-kira. Ada enggak pendukung Abu Janda nih? Banyak. Muslim apa bukan? Muslim. Apa motif dia? Fulus. Motif dia fulus. Kalau tidak ada fulus, enggak mulus. Dia butuh duit, Pak. Dia butuh duit. Sehingga dia harus koar-koar pembela Israel. Yang membela Syiah, yang membela Iran berarti dia Syiah. Lebih berbahaya daripada Israel. Munafik kata dia. Nah, coba bayangkan. Siapa dia? Abu Janda, muslim. Ade Armando. Apa kata Ade Armando? Kata Ade Armando, tidak ada dalil
tentang sholat wajib 5 waktu dalam Al-Quran. Ada enggak pendukung Ade Armando? Banyak. Coba cara menghancurkan Islam. Dia provokasi umat muslim yang lain. Akhirnya apa? Banyak yang mendukung dia. Kita yang benar, yang meyakini, justru tak ada komen apapun, Pak. Diam aja. Maka karena kita diam, karena kita terpecah, orang-orang seperti mereka merajalela dengan seksama. Senang dia, senang. Dia dapat duit, dia berhasil, bisa masuk TV, famous, terkenal. Duitnya banyak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita umat muslim hanya bisa diam dan gigit jari. Hanya menerima kekacauan dan kemungkaran serta kemaksiatan. Dengan mencoba untuk menerima apa adanya. Itu kesalahan kita, Pak. Tapi coba kalau kita kuat. Ada orang jual khamar di depan. Misal. Kalau tak berani satu orang, ajak yang lain. Yuk kita demo. Kalau bisa cara baik-baik. Datang rame-rame ke situ. Besok bang jangan jual minuman khamar lagi di sini ya. Kalau datang yang rame, kira-kira besok dia jualan lagi tak? Kalau cuma datang satu orang, kurus pula lagi. Alamak Tuhan, kata dia. Tak usah ikut campur lagi. Kata. Sampai di sini mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa kita harus begitu? Kenapa tersebar di tempat kita sekarang? Kenapa tersebar Riau ini? Kenapa tersebar luas? Karena kita biasa aja Pak. Kita tak punya keberanian untuk menentang. Kita takut. Kita diam. Sehingga mohon maaf. Mereka buat grup. Mereka terus komunikasi. Akhirnya pengikut mereka makin banyak. Sampai di sini bisa dipahami. Kenapa orang-orang berzinah makin banyak? Dulu Doli ada. Sudah tutup. Sembunyi-sembunyi zinahnya Pak. Sekarang terang-terangan. Muncul prostitusi online. Coba bayangkan. Jadi pelaku-pelaku perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran itu dikasih tempat. Dan kita tidak berani untuk melawan itu. Kita takut Pak. Kita tak berani. Ada orang berkelahi, kita bukan tegur. Kita posting dulu ke Facebook. Baru kemudian datang orang rame-rame, baru kita untuk lerai. Inilah kondisi umat muslim. Kenapa demikian? Umat muslim lemah. Sekarang kita lihat apa penyebab lemahnya umat muslim. Satu, cinta terhadap dunia. Kata Nabi. Yang kedua, benci akan kematian. Adakah penyebab yang lain? Ada. Dicabutnya keimanan dalam diri orang-orang beriman. Dicabutnya roh Quran dari diri orang beriman. Dicabutnya oleh Allah dalam diri kita ini nilai-nilai keislaman. Sehingga mohon maaf. Kita jauh daripada nilai agama. Sehingga kelak di akhir zaman Islam hilang begitu saja di tengah umat muslim itu sendiri. Ramai yang memeluk Islam, tapi Islam tidak bersuara. Ramai yang memeluk Islam, tapi yang sholat di masjid sedikit. Ramai yang memeluk Islam, tapi yang membaca Al-Quran hanya 1, 2, 3 saja. Yang lain kemana? Dugem. Yang lain kemana? Ke kafe. Yang lain kemana? Dengar musik. Yang lain kemana? Konser. Yang lain kemana? Terserah kemana. Yang penting tidak membaca Al-Quran. Yang penting tidak sholat. Yang penting kami Islam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kira-kira penting tidak memperingati 1 Muharram ini? Karena kita sekarang sedang melawan arus liberalisme. Otak daripada kehancuran dan kehancuran umat muslim oleh orang-orang kafir. Maka hari ini Bapak Ibu, mulai dari hari ini, teruslah melingkatkan, terserah Bapak Ibu. Apapun kegiatan hari besar Islam, buat saja. Buat. Biar syiar Islam itu makin nampak. Kenapa demikian? Karena syiar mereka jauh lebih tinggi ketimbang kita. Kenapa? Karena kita tak mau bersatu dalam mensyiarkan Islam tersebut. Kita ambil contoh. Di Papua, orang tak kenal Islam dulunya. Setelah diajarkan mandi pakai sabun oleh Ustadz Gramatan, baru mereka pakai sabun. Langsung masuk Islam gara-gara wangi. Artinya apa? Syiar Islam jelas. Islam wangi. Islam mengajarkan bersih. Hanya karena bersih dan wangi, banyak yang masuk ke dalam Islam. Ini ilustrasi dan kiasan. Artinya, kita umat muslim yang banyak ini, satu Ustadz Gramatan bisa mengislamkan sekian banyak orang. Sekarang pertanyaannya,
Sekian banyak ini kita umat muslim, apakah kita tidak bisa menebarkan wangi-wangi Islam ini kepada saudara-saudara kita? Berbeda pada hal furu'iyah itu biasa. Tapi berbeda dalam urusan agama itu hati-hati. Tapi kita dianjurkan menjaga kebersamaan. Sejauh orang kafir tidak menyakiti kita, kita tak boleh menyakiti mereka. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhad. Aku cuma diperintahkan untuk bertahan, kata Nabi. Kalau mereka serang, aku serang. Kalau aku tidak diserang, aku tak akan menyerang. Artinya umat muslim dituntut untuk bertahan, bukan menyerang. Artinya umat muslim diperintahkan oleh Nabi untuk bekerja sama dengan siapapun tanpa pandang bulu. Kalau kafir melawan kita, baru kita lawan. Kalau mereka tak melawan kita, kita tetap harus bersama. Daging kurban boleh dibagikan kepada orang kafir yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Satu, Pak. Persatuan, persaudaraan, perdamaian. Sampai di sini bisa dipahami? Nabi dalam penaklukan kota Mekah, kunci Ka'bah kepada orang Yahudi, bukan orang Muslim. Kunci Ka'bah masih diberikan oleh Nabi kepada orang Yahudi, bukan orang Muslim. Pertama sekali. Apa alasannya? Menghormati yang tradisi yang pernah terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita renungkan bersama kondisi umat muslim hari ini. Bersatu penting, bangkit jauh lebih penting. Dengan persatuan dan syiar Islam seperti ini, kita sedang membangkitkan peradaban Islam. Yang oleh mereka sudah mulai redup, hari ini kita angkat. Yang dulu orang tak mau kenal bahasa Arab, sekarang kenal bahasa Arab. Yang dulu orang tak mau berjilbab, sekarang sudah banyak yang berjilbab. Yang dulu orang tak sholat di masjid, sekarang sudah banyak yang sholat ke masjid. Berarti kita harus terus meningkatkan sedikit demi sedikit. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terakhir saya sampaikan nasihat kepada kita semua daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda Nabi dalam hadisnya? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Ya gulam, ihfazillaha tajid tujahak. Hei anak muda, jagalah olehmu nilai agama, niscaya Allah akan jaga dirimu. Hei gulam, jagalah olehmu nilai agama, niscaya apa yang engkau inginkan akan Allah kasih. Dan engkau akan bisa bertemu dengan dirinya, dengan Allah. Hei gulam, kata Nabi, hei gulam, wa in ijtama'al qaumu ala an yadurruka la yadurruka bi syai' illa qad kataballahu laka. Kalau ada manusia-manusia yang ingin membahayakan kalian, tidak akan bisa mereka membahayakan kalian kecuali yang sudah tertulis. Hei gulam, kata Nabi, tidak ada satupun di antara manusia yang bisa mengambil manfaat dari dirimu kecuali yang sudah tertulis, kata Nabi. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta sama Allah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tutup dengan satu pernyataan Yusuf Al-Qaradawi. Islam ini bangkit di tangan umat muslim. Islam ini bangkit dan kuat di tangan orang-orang beriman. Peradaban Islam tergantung pada orang-orang beriman. Beradab dia, muncul peradaban. Hancur tak berakhlak dia, maka hilang begitu saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dari apa penyampaian saya ini, mudah-mudahan semakin menjadi menuntun kita untuk menjadi manusia yang beradab, berakhlak dan beriman dan berilmu. Insya Allah dari desa ini akan lahir generasi-generasi yang beriman, beradab dan peradaban Islam serta syiar-syiar Islam yang baik. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.